Assalamualaikum sahabat Sucece. Hercules, seorang pria yang dikenal sebagai legenda di dunia preman, mendapat laporan bahwa ada banyak orang yang merasa tertipu oleh praktik pengobatan spiritual yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Dengan tekad membela kebenaran, ia memutuskan untuk mendatangi markas sang pemuka spiritual yang kontroversial. Namun, sesampainya di sana, Hercules menemukan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar dugaan penipuan. Sebuah kekuatan gelap menyelimuti tempat itu, dan ia harus menghadapi lebih dari sekadar manusia biasa. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak bisa menjadi syafaat untuk kita semua, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, dan saya doakan semoga panjang umur, dilancarkan rizkinya dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin. Hercules duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota, matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya mengembara ke banyak hal. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput duduk di seberangnya, tangannya gemetar saat menyeruput kopi panasnya. "Bang Hercules, banyak orang yang datang ke tempat itu, tapi tak satu pun yang berani menentangnya," ucap pria itu dengan suara serak. Hercules menghela napas dalam-dalam. Ia telah mendengar banyak cerita tentang Gus Samsudin, seorang pemuka spiritual yang mengaku memiliki kekuatan luar biasa. Tapi yang membuat Hercules terpancing bukanlah kekuatan itu, melainkan keluhan dari orang-orang yang merasa tertipu. Uang habis, penyakit tak sembuh, bahkan ada yang kehilangan nyawa setelah pengobatan misterius itu. "Tempatnya di mana?" tanya Hercules dengan suara datar namun penuh tekanan. Pria tua itu menatapnya dengan ketakutan. "Di atas bukit sana, Bang, tapi jangan ke sana sendirian. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu." Namun, Hercules bukan orang yang mudah ditakuti. Ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, perkelahian, penjara, bahkan bertahan di jalanan tanpa sepeser pun uang. Baginya, menghadapi seorang pemuka spiritual yang diduga menipu hanyalah satu tantangan lain yang harus diselesaikan. Malam itu, Hercules mengendarai motornya menuju tempat yang disebutkan oleh pria tua tadi. Jalanan semakin sepi, udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Begitu memasuki kawasan bukit, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan tiba-tiba bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Dari kejauhan, terlihat sebuah bangunan besar dengan cahaya redup yang menyala di beberapa sudutnya. Ada beberapa orang berjubah putih berdiri di depan gerbang, seperti sedang berjaga. Hercules memperlambat laju motornya, mengamati setiap detail dengan saksama. Saat ia berhenti di depan gerbang, salah satu penjaga melangkah maju. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, seolah bukan manusia biasa. "Apa keperluanmu datang ke tempat ini?" tanyanya dengan suara dingin. Hercules menatapnya tanpa gentar. "Aku ingin bertemu Gus Samsudin. Ada urusan yang harus dibicarakan." Penjaga itu saling berpandangan dengan rekannya, lalu tertawa kecil. "Orang luar sepertimu sebaiknya tidak ikut campur urusan kami," katanya dengan nada mengejek. Hercules tersenyum tipis. Ia tahu ini akan menjadi perjalanan yang tidak mudah, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur sebelum kebenaran terungkap. Hercules tetap berdiri tegap di depan gerbang besar itu. Sorot matanya tajam menembus kegelapan malam, memandangi penjaga berjubah putih yang masih menatapnya dengan ekspresi dingin. Suasana semakin mencekam, udara seakan berhenti berhembus, dan suasana di sekitar terasa begitu sunyi hingga suara detak jantung pun terdengar jelas. Namun, Hercules tak gentar. Ia telah menghadapi banyak musuh tangguh dalam hidupnya, dan malam ini tidak akan menjadi pengecualian. "Aku tidak datang untuk bermain-main," kata Hercules dengan nada datar namun penuh tekanan. "Panggil Gus Samsudin. Aku ingin bicara dengannya langsung." Salah satu penjaga melangkah maju. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan sesuatu yang aneh, seolah bukan manusia biasa.
Jika kau ingin bertemu dengan Gus Samsudin, kau harus melewati ujian pertama, katanya sambil mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba, suasana berubah. Cahaya bulan yang tadinya terang perlahan meredup, dan angin dingin mulai bertiup kencang. Dari dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar, rintihan, bisikan samar, bahkan suara tawa yang menggema di udara. Hercules menajamkan instingnya, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dari balik bayangan, beberapa sosok mulai muncul. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka penuh luka dan tubuh mereka bergerak dengan cara yang tidak normal. Mata mereka hitam pekat, seolah tak memiliki jiwa. Hercules segera mengambil langkah mundur, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Salah satu makhluk itu melangkah maju, mengeluarkan suara mengerikan seperti desisan ular. Kau tidak seharusnya ada di sini. Pergi sebelum terlambat, suaranya bergetar, namun ada sesuatu di balik kata-kata itu yang terasa seperti peringatan. Hercules menatap tajam ke arah makhluk itu, lalu mengepalkan tangannya. Aku tidak akan mundur. Kalau kalian mau menghalangi jalanku, maka bersiaplah. Tanpa peringatan, salah satu sosok itu melompat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Hercules dengan refleks menangkis serangan itu dan melempar makhluk tersebut ke tanah. Namun, yang mengejutkan, makhluk itu bangkit kembali dalam hitungan detik, tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Para penjaga yang berjubah putih hanya berdiri di sana, menyaksikan dengan tatapan kosong. Seolah-olah mereka tahu bahwa Hercules akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dalam markas, seseorang sedang duduk di atas kursi besar, mengamati semua kejadian ini melalui layar monitor. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Mari kita lihat seberapa jauh kau bisa melangkah, Hercules, katanya dengan nada penuh misteri. Hercules berdiri tegap di tengah ruangan, matanya tajam mengawasi setiap gerakan Gus Samsudin. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat namun begitu nyata, menekan dadanya. Di sekeliling mereka, suasana hening, hanya suara angin malam yang sesekali berbisik melalui celah-celah dinding kayu. Sebenarnya, apa yang kau cari di sini, Hercules? Tanya Gus Samsudin, suaranya tenang namun penuh makna. Kau datang membawa kemarahan, tetapi apa alasan di balik itu? Hercules mengepalkan tangannya. Aku datang untuk membuka tabir kebenaran, katanya dengan nada tegas. Aku ingin memastikan bahwa semua yang kau lakukan di sini bukanlah kebohongan. Banyak orang berharap padamu, dan aku tak akan diam jika ada yang dipermainkan. Gus Samsudin tersenyum samar, langkahnya perlahan mendekat. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata saja, Hercules. Terkadang, kebenaran ada dalam hati, dalam niat yang tersembunyi di balik tindakan. Hercules terdiam, kata-kata itu mengusik pikirannya. Selama ini, ia selalu mengandalkan insting dan kekuatannya untuk membedakan benar dan salah. Namun kini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Namun, Hercules tak ingin terjebak dalam permainan kata-kata. Ia melangkah maju, mendekati Gus Samsudin. Aku ingin bukti, katanya tegas. Jika niatmu benar, tunjukkan padaku. Jika kau punya kekuatan untuk menolong orang, maka gunakan itu di depanku. Gus Samsudin menatap Hercules dengan pandangan penuh arti. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu meletakkan telapak tangan di dadanya sendiri. Bukan aku yang akan menunjukkan kekuatan itu, tetapi keyakinanmu sendiri yang akan membimbingmu. Tiba-tiba, ruangan itu terasa bergetar ringan, dan hawa di sekitarnya berubah hangat. Hercules merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun ia tetap waspada, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kadang, kekuatan terbesar bukanlah mengalahkan lawan, lanjut Gus Samsudin. Tapi memahami apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Apa yang kau yakini, itulah kekuatan sejati.
Hercules perlahan mulai memahami bahwa pertemuannya dengan Gus Samsudin bukan hanya tentang mencari kebenaran di luar dirinya, tetapi juga tentang memahami siapa dirinya sesungguhnya. Namun, ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan banyak rahasia yang belum terungkap. Dengan napas panjang, Hercules melangkah mundur, matanya tetap menatap Gus Samsudin. "Aku akan mencari tahu lebih banyak," katanya, suaranya penuh tekad. Ini belum berakhir. Gus Samsudin hanya tersenyum, matanya memancarkan ketenangan yang dalam. "Aku akan menunggumu, Hercules. Karena perjalananmu baru saja dimulai." Hercules melangkah masuk ke dalam markas dengan hati-hati. Begitu melewati gerbang besar, hawa dingin langsung menyambutnya. Lorong panjang membentang di depannya, remang-remang diterangi lampu-lampu tua yang berkelap-kelip. Dinding di sisi lorong dipenuhi lukisan-lukisan wajah yang tampak menatapnya dengan tatapan kosong. Sesekali, Hercules merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya, namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan. Udara di dalam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Tapi Hercules tak gentar. Ia terus berjalan, memperhatikan setiap detail ruangan. Di sepanjang lorong, terlihat beberapa pintu kayu tua dengan ukiran-ukiran aneh. Salah satu pintu terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara lirih seseorang sedang berbisik. Hercules mendekati pintu itu, mendorongnya perlahan. Di dalam, ia melihat seorang pria tua sedang duduk bersila, matanya terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara. Aura di ruangan itu terasa ganjil. Namun sebelum Hercules bisa berkata apa-apa, pria tua itu membuka matanya dan menatapnya dengan tajam. "Kau bukan orang biasa," kata pria itu dengan suara berat. "Apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Hercules menatapnya tanpa ragu. "Aku ingin bertemu Gus Samsudin. Aku ingin mendapatkan jawaban." Pria tua itu menghela napas. "Jika kau melangkah lebih jauh, kau harus siap menghadapi apapun yang menunggumu di dalam. Tidak semua yang ada di sini dapat dijelaskan dengan akal." Hercules tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu kembali melangkah keluar ruangan. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Semakin dalam ia berjalan, semakin banyak keanehan yang ia temui, dari suara langkah kaki yang tak terlihat, hingga bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Di ujung lorong, sebuah pintu besar berdiri megah. Hercules tahu, di balik pintu itu, seseorang telah menunggunya. Ia mengambil napas dalam, menyiapkan dirinya. Tangan kanannya terangkat, siap mengetuk. Namun sebelum ia sempat melakukannya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, terdengar suara pelan namun penuh wibawa. "Silakan masuk, Hercules. Aku sudah menunggumu." Hercules melangkah masuk ke dalam ruangan yang luas dan remang-remang. Aroma dupa memenuhi udara, bercampur dengan keheningan yang terasa menekan. Di tengah ruangan, Gus Samsudin duduk dengan tenang di atas kursi besar berukir, seolah telah lama menunggu kedatangannya. Tatapannya tajam, penuh percaya diri, seolah mengetahui apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Hercules, Gus Samsudin tersenyum tipis. "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Hercules berdiri tegap, menatap pria itu tanpa gentar. "Aku datang bukan untuk basa-basi. Aku ingin tahu kebenaran tentang tempat ini. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri." Gus Samsudin menghela napas pelan, lalu berdiri dari kursinya. "Kebenaran, apa yang kau cari, Hercules?" Setiap orang datang ke tempat ini dengan harapan. Mereka mencari kesembuhan, perlindungan, atau sekadar jawaban atas kegelisahan mereka. Hercules mengepalkan tangannya, tapi tidak semua yang datang ke tempat ini pulang dengan hati tenang. "Aku sudah bertemu banyak orang yang justru merasa semakin tersesat." Gus Samsudin tersenyum, lalu berjalan perlahan mengelilingi ruangan. "Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, Hercules. Dan aku hanya membantu mereka yang membutuhkan. Apakah itu salah?" Hercules menatapnya tajam. "Itu tergantung pada cara yang kau gunakan." Hening. Keduanya saling menatap,
seolah mengukur kekuatan satu sama lain. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, seolah ada energi yang tak terlihat mulai bergerak di antara mereka. Tiba-tiba, suara pintu tertutup dengan keras di belakang Hercules. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Saat ia kembali menatap Gus Samsudin, pria itu telah berdiri lebih dekat, senyumannya masih terukir di wajahnya. "Mungkin, lebih baik kau melihat sendiri," kata Gus Samsudin perlahan. "Apa kau siap, Hercules?" Tanpa menunggu jawaban, lampu di ruangan itu tiba-tiba redup. Bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, dan udara berubah menjadi lebih dingin. Hercules bersiap, ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hercules berdiri tegak, matanya mengamati setiap sudut ruangan yang kini diselimuti kegelapan. Lampu-lampu redup berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh yang bergerak di dinding. Udara semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Gus Samsudin tetap berdiri di tempatnya, senyum tipis masih terukir di wajahnya. "Sekarang, kau akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini," kata Gus Samsudin perlahan. Ia melangkah ke tengah ruangan, mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, lilin-lilin di sekeliling mereka menyala dengan sendirinya. Cahaya oranye berpendar, menerangi lantai yang ternyata dipenuhi dengan pola aneh seperti lingkaran yang terukir dalam. Hercules memperhatikan dengan waspada. "Apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara berat. Gus Samsudin tersenyum. "Ini adalah tempat di mana orang-orang datang untuk mencari jawaban. Beberapa datang dengan harapan, beberapa dengan ketakutan. Dan kau, Hercules, datang dengan keraguan." Hercules tidak menjawab. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa di ruangan ini. Angin berputar perlahan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang bergerak di sekeliling mereka. Tiba-tiba, terdengar suara berbisik dari segala arah. Suara itu samar, seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tak dapat dipahami. Hercules berusaha tetap tenang, tapi suara itu semakin keras, memenuhi kepalanya. Gus Samsudin melangkah mendekat, menatap Hercules dalam-dalam. "Apakah kau takut, Hercules?" tanyanya dengan nada tenang namun menusuk. Hercules mengeraskan rahangnya. "Tidak, aku hanya ingin melihat sejauh mana permainanmu." Gus Samsudin tertawa pelan. "Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai." Tiba-tiba, lantai di bawah Hercules bergetar. Lilin-lilin berkedip lebih cepat, dan bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Dari sudut ruangan, muncul sesosok bayangan hitam yang perlahan semakin jelas. Hercules tetap berdiri tegak, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pembuktian. Ini adalah ujian nyali, dan ia tidak akan mundur. Hercules berdiri kokoh, matanya tak lepas dari bayangan hitam yang perlahan membentuk sosok menyeramkan. Udara di ruangan semakin dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Suara bisikan semakin nyaring, seakan-akan ada puluhan suara berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Gus Samsudin tetap tenang, bahkan terlihat menikmati suasana ini. "Kau masih ingin melihat kebenaran, Hercules?" tanyanya dengan nada meremehkan. Hercules mengeraskan rahangnya. "Aku tidak akan mundur," jawabnya tegas. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak cepat, melesat ke arah Hercules. Dengan refleks luar biasa, Hercules menghindar, namun entitas itu terus mengikutinya. Angin berputar semakin kencang di dalam ruangan, membuat nyala lilin berkedip liar. Hercules merasa sesuatu menyentuh pundaknya, dingin, menusuk, seperti tangan tak kasat mata yang ingin meremukkan tubuhnya. Ia berbalik cepat dan melayangkan pukulan, namun hanya menghantam udara kosong. Gus Samsudin tertawa pelan. "Percuma, Hercules. Kau berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa kau lawan dengan otot semata." Hercules menatapnya tajam. "Semua ini hanya tipuan," serunya. Ia menutup matanya sejenak, fokus pada detak jantung dan napasnya. Ia sadar, ketakutan adalah senjata utama yang digunakan tempat ini. Saat ia membuka mata, bayangan hitam itu kembali menyerangnya.
Tapi kali ini, Hercules tidak menghindar. Ia mengerahkan seluruh keberaniannya, menatap makhluk itu tanpa gentar. Anehnya, sosok itu terhenti, seolah ragu untuk mendekat lebih jauh. Gus Samsudin menyipitkan mata, menarik gumamnya. Jadi kau ingin melawan ketakutanmu sendiri. Hercules mengepalkan tinjunya. Aku sudah melihat cukup banyak. Sekarang, tunjukkan wajah aslimu, Gus Samsudin. Ruangan bergetar hebat, bayangan-bayangan di dinding menghilang. Udara berubah panas dalam sekejap, dan Gus Samsudin menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Aku harap kau siap menghadapi yang sebenarnya, Hercules, katanya dengan suara yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Hercules menarik napas dalam. Ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gus Samsudin mengangkat kedua tangannya tinggi, dan dalam sekejap, seluruh ruangan itu berubah. Dinding kayu yang penuh dengan ukiran aneh kini menyala dengan cahaya biru yang berkelap-kelip. Sosok bayangan hitam yang tadi menghilang kini muncul lagi, namun kali ini, ia membawa bentuk yang lebih nyata, makhluk dengan mata merah menyala dan tubuh yang terbuat dari bayangan gelap. Hercules tidak gentar. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan tajam. Aku tidak takut padamu, serunya, suara bergetar karena energi yang mendalam di sekitar mereka. Angin berputar kencang, dan tubuhnya terasa seperti terhisap ke dalam pusaran energi yang kuat. Makhluk itu melangkah maju, tubuhnya bergetar seperti kabut, tetapi setiap langkahnya meninggalkan jejak yang membekas di lantai kayu. Hercules mengangkat tangan, mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, suara Gus Samsudin kembali menginterupsi. Kau tidak bisa melawan apa yang ada di dalam dirimu sendiri, kata Gus Samsudin dengan nada penuh wibawa. Semua yang kau lihat, yang kau rasakan, semua itu berasal dari ketakutan dalam hatimu. Hercules terdiam sejenak. Kata-kata itu menembus pikirannya, mengganggu ketenangannya. Apakah benar? Apakah selama ini ia telah hidup dalam bayang-bayang ketakutannya sendiri? Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang bergolak, sesuatu yang ingin ia lepaskan. Makhluk bayangan itu bergerak cepat ke arahnya, tapi Hercules kini lebih siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindar dan mengeluarkan tinjunya yang mematikan, menghantam makhluk itu. Namun, pukulannya tidak mengenai tubuh bayangan, seolah makhluk itu hanyalah udara. Ia terjatuh, terhuyung mundur, namun bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Apa yang kau perjuangkan, Hercules? Suara Gus Samsudin kembali terdengar di telinga Hercules. Apakah kau berjuang untuk dirimu sendiri, ataukah untuk sesuatu yang lebih besar dari itu? Hercules menggigit bibirnya. Ia merasakan kebingungannya. Pertarungan ini bukan sekadar melawan makhluk gaib, tetapi juga melawan dirinya sendiri, ketakutannya, keraguannya, dan semua kelemahan yang telah mengikatnya sepanjang hidup. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari otot atau pukulan, tetapi dari kedamaian dalam hati. Dengan satu tarikan napas dalam, Hercules menutup matanya, memusatkan seluruh energi ke dalam dirinya. Ketika ia membuka mata kembali, pandangannya penuh dengan keyakinan. Bayangan itu menghilang, dan makhluk yang tadinya mengancam kini menjadi kabut tipis yang menghilang dalam angin. Sekarang, aku siap, kata Hercules dengan suara tenang. Ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa terperangkap oleh bayangan. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jawabannya, dan pertempuran ini telah mengajarkan kepadanya lebih banyak daripada yang ia duga. Gus Samsudin mengangguk pelan. Kau telah melewati ujianmu, Hercules. Dan sekarang, kau telah siap untuk menghadapi takdirmu. Ruangan yang tadinya gelap dan penuh ketegangan kini berubah menjadi sunyi. Hercules berdiri tegak, matanya menyusuri setiap sudut dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kegelapan yang sebelumnya mengintimidasi kini terasa seperti bagian dari dirinya, bagian yang telah ia pahami dan terima. Namun, meski ada kedamaian, perasaan berat masih membayangi dirinya. Gus Samsudin melangkah mendekat, wajahnya tanpa ekspresi. Kau telah menaklukkan rasa takutmu, Hercules.
Namun perjalananmu belum selesai. Hercules mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanyanya, suara mulai mengandung keraguan. Gus Samsudin tersenyum, senyum yang tidak sepenuhnya menunjukkan kebahagiaan. Sekarang kau tahu, apa yang sebenarnya kau cari bukanlah kemenangan atas makhluk gaib atau kekuatan fisik. Kau mencari kedamaian dalam diri, mencari jawaban atas segala pencarian hidupmu. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Lantai kayu berderak, dan cahaya yang tadinya lembut kini berubah menjadi terang, hampir menyilaukan. Hercules terpaksa menutup matanya, merasakan sebuah kekuatan yang begitu besar mengelilinginya. Ia merasa seolah-olah sedang berada di pusat dunia, di tempat di mana takdir segala sesuatu sedang diputuskan. Ini bukan hanya tentangmu, Hercules, lanjut Gus Samsudin, suaranya kini serak, penuh dengan beban yang dalam. Ini tentang jalan yang harus kau ambil. Tentang dunia yang bergantung pada pilihan-pilihan yang kau buat. Hercules merasa tubuhnya seakan melayang, matanya kembali terbuka dan melihat sosok-sosok lain yang muncul di sekitarnya, bayangan para pejuang, para pemimpin, dan mereka yang telah berjuang melawan takdir mereka. Semua wajah itu menatapnya, memberikan kekuatan dan harapan. Di hadapannya, sebuah gerbang besar terbuka, dipenuhi cahaya yang begitu terang. Hercules tahu, ini adalah langkah terakhirnya, tempat di mana ia harus memilih jalannya. Melangkah maju atau mundur, menghadapi takdirnya atau melepaskan semuanya. Apakah kau siap, Hercules? Suara Gus Samsudin terdengar kembali, lebih lembut kali ini. Keputusanmu akan menentukan masa depan. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih tahu bagaimana mengarahkan takdirnya. Hercules menatap gerbang itu dengan keyakinan yang baru. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk memilih. Ia tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Semua yang ia hadapi, dari bayangan hitam hingga pertarungan dalam dirinya sendiri, membawanya pada satu titik ini. Ia harus memilih untuk melangkah maju, untuk menerima takdirnya, apapun itu. Dengan satu langkah mantap, Hercules melangkah menuju gerbang cahaya, siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di depan. Takdirnya kini berada di tangannya sendiri. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi keraguan. Hanya ada keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihan yang telah ia buat. Hercules melangkah ke dalam cahaya yang semakin membesar di hadapannya. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa ringan, seakan segala beban yang pernah ia pikul telah dilepaskan. Di dalam dirinya, ada perasaan yang mendalam, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua ketakutannya, keraguannya, kini terhapus oleh keputusan yang ia buat dengan sepenuh hati. Gerbang cahaya itu akhirnya menutup perlahan di belakangnya, menandakan bahwa perjalanan yang telah ia mulai kini telah mencapai titik yang tak terelakkan. Tak ada lagi yang bisa menghalangi jalan hidupnya. Tak ada lagi bayangan yang menghantui, hanya ada langkah yang penuh harapan. Gus Samsudin, yang menyaksikan perjalanan Hercules dengan mata penuh kebijaksanaan, menghela napas panjang. Dia telah memilih, gumamnya. Sekarang, tugas kami adalah menunggu, karena takdir selalu memiliki cara untuk mengungkapkan dirinya. Dari balik gerbang yang kini tertutup, Hercules merasakan sebuah kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu, meskipun perjalanan ini telah berakhir, hidupnya yang baru-baru saja dimulai. Keberanian yang ia temukan dalam dirinya adalah bekal yang akan membawanya melalui semua tantangan yang akan datang. Di luar sana, dunia terus berjalan, dan takdir terus terjalin, seperti benang yang tak pernah putus. Namun, bagi Hercules, ia kini tahu satu hal yang lebih penting daripada semua pertarungan yang pernah ia hadapi, bahwa setiap keputusan yang diambil dengan hati yang tulus dan penuh keberanian akan membawa seseorang menuju tujuan yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan atau kekalahan, tetapi kedamaian yang sejati. Dengan keyakinan itu, Hercules melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang takdir bawa, karena ia tahu,
selama ia berjalan dengan hati yang benar, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Tanda hubung. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.